Shalom saudara-saudaraku semuanya, apa kabar? Selamat malam semuanya. Ini kita ketemu lagi di ibadah doa malam. Tapi saat ini saya lagi ngalamin yang namanya sakit gigi. Sumpah, ini pengalaman saya yang paling dahsyat banget. Setelah bertahun-tahun, di umur saya 32 tahun, saya baru ngerasain namanya sakit gigi lagi. Dan sakitnya itu sampai ke sini, ke tenggorokan. Mungkin karena ada sedikit peradangan, makanya ngerasain yang namanya nolong itu susah banget. Oke, malam ini saudara-saudara mungkin sehat-sehat aja di rumah ya. Mungkin kalau yang lagi sakit atau yang lagi nggak enak badan, saya doakan semoga saudara-saudara yang ada di rumah yang lagi ngalamin sakit cepat sembuh, cepat pulih, dan semoga sakit penyakitnya jauh-jauh. Oh iya, kemarin ada yang ngalamin ini nggak di rumah? Hujannya itu benar-benar dahsyat banget. Tapi semoga saudara-saudara yang di rumah baik-baik aja kan ya, dan nggak terjadi apa-apa. Saat ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk mengangkat sebuah pujian. Judulnya Ada Dalam Hati. Dalamnya kasih sayangmu, kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Dalamnya kasih sayangmu, kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Dalamnya kasih sayangmu, kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam hati. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu.
penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur karena kau setia. Bersyukur untuk selamanya. Penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur ku ada dalam hatimu. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur ku ada dalam hatimu. Dua Tesalonika 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Nah, saudara-saudara, tahu kan yang maksud ayat ini apa? Ini pengalaman yang saya rasain di keluarga saya. Mama saya ini yang di Depok 2 ini mempunyai pergumulan yang benar-benar dahsyat banget. Pergumulannya itu luar biasa banget. Dia selalu diuji, selalu banyak air mata yang dia tumpahkan. Terus selalu cobaan datang terus menghampiri dia, bahkan cobaan untuk rumah tangganya pun dahsyat banget. Tapi satu kata yang pernah dikeluarin buat mama saya selalu ngomong ke saya, mama selalu setia sama Tuhan, setia sama suami, walau dia sejahat apapun ke mama, walaupun banyak orang-orang jahat yang terus menjahati mama, walaupun banyak mulut-mulut jahat yang ngomong di belakang mama, tapi Tuhan selalu setia sama mama. Selalu nuntun langkah mama, selalu nuntun langkah adik-adik kamu. Dalam hal apapun Tuhan akan menolong mama. Dan dia selalu bilang, mama terus diuji dan dikasih cobaan terus menerus, karena Tuhan mau ngelihat mama benar-benar setia nggak ngikut sama Tuhan. Apakah bakalan meninggalkan Tuhan nggak setelah ini? Dan itu benar-benar saya rasain dan saya lihat banget perjuangan dia itu seperti apa. Dan itu termasuk saya berpikir mama saya ini adalah orang yang benar-benar luar biasa kuatnya. Walaupun kadang dia curhat sama saya ataupun video call sama saya itu selalu nangis-nangis, saya selalu bilang sabar ma, sabar. Tapi dia selalu bilang, sabarnya sampai kapan Ceh? Mama udah sabar sampai 29 tahun, tapi mama gak pernah bahagia. Ma, saya cuma kasih tahu bahagianya mama itu sudah Tuhan tentukan kapan bahagianya. Sekarang mama bersusah-susah payah dulu, ngeluarin air mata dulu. Karena apa? Tuhan mau ngeliat mama, apakah mama sanggup menghadapi cobaan seperti ini, apakah mama benar-benar setia buat ikut Tuhan gitu. Dan saya percaya itu juga. Mungkin saudara-saudara yang mengalami pergumulan yang luar biasa, mungkin di luar sana kan banyak ya orang-orang cobaannya itu melebihi mama saya, dan tapi puji Tuhan semuanya bisa melewatinya. Dari yang mungkin punya bisnis, misalnya bisnis bakpao, tadinya bakpaonya ngasih kecil-kecilan, tahu-tahu saking giatnya orang ini, entah 2 tahun atau 3 tahun kemudian tahu-tahu dia bisa buka toko
bakpao yang besar dan sampai orang-orang pun ngantri. Dan itu saya juga percaya Tuhan itu selalu menguatkan hati kita dan selalu memelihara kita daripada orang-orang yang jahat. Karena apa? Karena kita ini adalah miliknya Tuhan. Saat ini saya mengajak saudara-saudara untuk mengangkat sebuah pujian judulnya Aku Milikmu. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine.
setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Saudara, sebelum kita memasuki firman Tuhan, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa yang dalam surga, terima kasih Engkau telah mempersatukan kami di ibadah malam untuk hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini mengalami pergumulan yang luar biasa dan memiliki segala macam kesesakan dalam hatinya ya Tuhan, dan di dalam hidupnya ya Tuhan. Kami berdoa agar Engkau bisa menjamah setiap pergumulan mereka ya Tuhan. Engkau bisa menjamah hati mereka ya Tuhan, agar mereka tidak mengalami kesesakan kembali ya Tuhan. Tidak lupa juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini mengalami sakit, entah demam, entah dalam keadaan sakit yang mungkin mereka benar-benar tidak bisa turun dari tempat tidur. Engkau adalah obat dari segala obat, dokter dari segala dokter yang dapat menyembuhkan kami ya Tuhan. Hanya di dalam Engkau-lah kami bisa berlindung ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang sungguh luar biasa, dan Allah yang sangat baik ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah hamba-Mu yang membawakan firman Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan, dan berkati juga setiap kami ya Tuhan, dan persiapkan juga hati kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk negeri kami ya Tuhan, yang baru saja mungkin kemarin mengalami hujan yang disertai angin yang benar-benar luar biasa sampai menumbangkan sebuah pohon, bahkan papan reklame yang terbuat dari besi pun bisa tumbang ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, betapa dahsyatnya kuasa-Mu ya Tuhan, sungguh luar biasa ya Tuhan. Dan kami mohon ya Tuhan, semoga ada kedamaian di negeri kami ini ya Tuhan. Ya Tuhan, ibadah selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau turut bekerja dalam ibadah ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana keadaannya hari ini? Apakah di antaranya ada yang terdampak oleh hujan angin kemarin? Ya, apapun yang menjadi masalah kita, apapun yang kita alami, satu yang saya percaya bahwa sukacita selalu ada di hati kita semua. Karena itulah yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam hidup kita ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kudus, Bapa yang agung, Bapa yang kami kenal dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan kalau pada malam hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami datang ke hadirat-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau mendengar sedikit dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mau buka hati kami, buka pikiran kami Tuhan, agar kebenaran firman-Mu boleh kami terima ya Bapa, dan boleh kami mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah hamba-Mu yang akan
menyampaikan firman, dan anak-anaknya akan mendengar semuanya mendapatkan berkat darinya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak ayat-ayat di Alkitab yang mengajak kita untuk berbuat baik ya. Contohnya umpamanya kalau ada firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus mengasihi musuh kita. Lalu ada juga firman Tuhan yang mengatakan kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Atau yang paling ekstrim yang kita ingat ya Bapak Ibu, kalau ada orang menampar pipi kanan, kita harus kasih juga pipi yang kiri ya. Tapi waktu Tuhan Yesus berada di ruang sidang, dia ditampar. Tuhan Yesus tidak memberikan pipi kirinya untuk ditampar lagi. Ya Bapak Ibu, berarti ini adalah bukan arti sebenarnya. Ya, arti sebenarnya adalah bahwa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu yang utama Bapak Ibu. Ya, bukannya harus arti sebenarnya adalah kalau ditampar pipi kanan kita kasih pipi kiri ya. Berarti kita bodoh banget ya. Iya Bapak Ibu ya. Jadi itu yang artinya adalah kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan ya. Seperti Tuhan Yesus juga waktu di atas kayu salib Bapak Ibu, Tuhan Yesus berdoa mengampuni orang-orang yang sudah menganiaya dia. Nah, jadi kita sebagai anak-anaknya, sebagai orang percaya kepada dia, kita juga harus mengikuti apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Seperti khotbah Ibu Gembala yang minggu lalu ya, kalau kita mau semakin hari semakin mau seperti Yesus keadaannya, maka kita harus mengikuti teladan dari Tuhan Yesus sendiri ya. Jadi kita harus melakukan, kita harus mengerjakan semua teladan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Galatia 6 ayat 9, Galatia 6 ayat 9 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya, jadi di sini kita boleh melihat bahwa perbuatan baik itu tidak selamanya bisa ada ya. Jadi kita harus terus berbuat baik selama masih ada waktu, masih ada kesempatan ya. Jadi berbuat baik adalah sebuah kesempatan, karena ada waktunya di mana kita mau berbuat baik tetapi sudah tidak bisa lagi Bapak Ibu ya. Jadi maka selama Tuhan masih kasih waktu kepada kita, kasih kesempatan kepada kita, kasih kesehatan kepada kita, kasih berkat kepada kita, marilah kita berbuat baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tapi sayangnya banyak orang Kristen tidak mau menggunakan kesempatan yang baik ini. Ya, kesempatan yang baik. Seperti masih khotbahnya Ibu Gembala minggu yang lalu ya. Ada Kristen sama Esther. Kristen sama Esther ini namanya udah nama Alkitab banget ya. Nah, Kristen sama Esther ini tidak melakukan teladan Tuhan Yesus, tapi dia memakai nama Tuhan Yesus untuk kepentingannya sendiri, yaitu untuk mendapatkan uang. Ya Bapak Ibu, mungkin juga kalau kita mungkin dengar di TV atau kita kita bisa lihat ke lembaga permasyarakatan ya, mungkin ya Bapak Ibu, ada Samuel, namanya Samuel, tapi dia adalah seorang pemeras, bahkan dia seorang pembunuh. Atau juga Yohanes, mungkin Yohanes, ternyata dia adalah bandar narkoba. Luar biasa Bapak Ibu. Kita kalau mendengar seperti itu, mendengar dan melihat seperti itu, pasti hati kita sedih ya. Hati kita sedih karena kok
orang Kristen tidak memberikan teladan atau menjadi berkat bagi orang di sekitarnya, tetapi malah menjadi batu sandungan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berbuat baik ya bukan untuk mendapatkan keselamatan atau masuk surga, ya, tapi kita berbuat baik adalah mengikuti teladan Tuhan Yesus, karena kita rindu agar semakin hari kita akan semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, nah kalau seandainya masuk surga itu atau keselamatan itu kita hitung dengan perbuatan baik kita, saya percaya tidak ada seorang pun dapat masuk surga. Jadi surga itu pasti kosong. Kenapa begitu? Karena tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan segala perbuatan baik tanpa cacat celah. Seumpamanya melakukan 10 perintah Tuhan, ya, tidak mungkin ada satu orang yang dapat melakukannya ke 10-10-nya tanpa cacat celah, ya. Jadi mulus 10-nya bisa dijalankan. Saya percaya tidak ada, ya. Hanya Tuhan Yesus yang bisa, ya. Jadi surga akan kosong. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama buka dari Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8 berkata, Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi jangan pernah berpikir perbuatan baik, kita berbuat baik supaya kita masuk surga, tapi berimanlah supaya kita mendapatkan keselamatan. Kalau kita sudah beriman kepada Tuhan Yesus, maka Ia akan mengirimkan Roh Kudus masuk ke dalam hati kita, dan kita akan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus, maka iman itu akan terlihat, perbuatan-perbuatan kita akan terlihat bahwa kita adalah dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, jadi segala perbuatan kita akan terlihat buah-buahnya, yaitu buah-buah Roh, ya, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, ya, kelemah lembutan, kebaikan, kesetiaan, ya, dan penguasaan diri dan sebagainya. Itu akan terlihat, itu akan terpancar. Orang bisa melihat semua dari perbuatan kita. Luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa Roh Kudus kalau bekerja di dalam hidup kita, maka kebaikan-kebaikan akan terpancar melalui hidup kita. Nah sekarang Bapak Ibu saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kenapa orang Kristen harus berbuat baik? Ya, kenapa orang Kristen harus berbuat baik? Yang pertama kita lihat, kenapa orang Kristen harus berbuat baik? Karena sebagai bukti iman percaya kita kepada Tuhan. Sebagai bukti iman percaya kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama buka kitab Yakobus. Yakobus 26 ayatnya Yakobus 2 ayat 26. Yakobus 2 ayat 26 bunyinya, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, dan demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, iman bisa dilihat dari perbuatan-perbuatan kita. Jadi perbuatan baik adalah bukti bahwa kita beriman kepada Tuhan Yesus. Jadi jangan mengaku orang Kristen atau beriman kepada Tuhan Yesus kalau kita belum berbuat baik. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang
Kenapa orang Kristen harus berbuat baik? Ya, yang kedua, tadi yang pertama sudah, kita yang kedua sekarang. Supaya hidup kita bahagia. Ya, supaya hidup kalau kita berbuat baik, maka hati kita jadi damai ya, kita damai. Nah, kalau damai kita berarti bahagia ya, akan mengikuti kita. Nah, mari kita buka kembali kitab Para Rasul. Kisah Para Rasul yang ayatnya pasal 20 ayatnya yang ke-25. Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-35. 35. Adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Ya. Jadi orang yang taat firman Tuhan hidupnya akan bahagia. Ini adalah janji Tuhan. Orang yang berbuat baik hidupnya akan bahagia. Tidak ada kecemasan, tidak ada ketakutan, tidak ada rasa bimbang ya. Jadi yang ada hanya kedamaian saja. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita berbuat baik untuk orang lain, maka kebahagiaan yang luar biasa akan ada di hati kita. Saya beri contoh ya, seumpamanya begini. Ada seorang anak dalam kelas, waktu ulangan dia menyontek. Ibu gurunya tidak tahu. Nah, yang tahu adalah satu orang temannya, tahu dia. Temannya itu melihat. Nah, ketika jam istirahat, anak-anak ini pergi ke kantin, mereka mau jajan. Nah, si teman yang melihat anak ini menyontek, dia mendekati anak ini dan berkata, saya mau makan bakso, kamu harus bayarin ya. Soalnya saya lihat kamu tadi nyontek, kalau kamu nggak bayarin saya akan lapor ke bu guru. Karena takut ini anak, jadi anak itu dengan berat hati dia membayar bakso untuk temannya ini. Besok harinya ketika istirahat, temannya ini juga datang lagi dan meminta sebagian uang jajannya. Terus itu sampai berhari-hari terus kejadian. Sampai ini anak rasanya suatu hari ini anak, kok saya dimintain terus ya uangnya ya. Bagaimana caranya supaya saya kok ketakutan terus jadinya. Kalau gitu lebih baik saya mengambil keputusan, saya akan ketemu bu guru, saya akan menceritakan dan saya akan minta maaf. Nah, akhirnya ini anak datang kepada ibu guru, dia menceritakan apa yang dia lakukan dan dia minta maaf. Ibu guru melihat kejujuran anak ini, ibu guru memaafkan dan anak ini harus berjanji bahwa tidak akan melakukan perbuatannya lagi. Nah, begitu ibu guru memaafkannya, anak ini rasanya plong hatinya. Ya, hatinya plong dan dia lega, dia damai di hatinya. Lalu pada jam istirahat dia kembali datang ke kantin untuk jajan. Nah, temannya datang lagi, dia meminta uang lagi. Tapi dengan penuh sukacita dia berkata, tidak ada lagi kamu bisa meminta uang kepada saya, karena ibu guru sudah memaafkan saya. Nah, seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kebahagiaan akan mengikuti kita kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan. Ya. Kalau kita taat kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Nah, itu dua ya. Jadi yang pertama, mengapa kita harus berbuat baik sebagai orang Kristen? Yang pertama adalah supaya sebagai bukti iman kita kepada Tuhan. Ya, kita beriman kepada Tuhan, itu buktinya kita berbuat baik. Yang kedua, karena supaya hidup kita bahagia. Dan yang ketiga adalah supaya hidup kita bertambah baik.
dan keadaan keluarga kita pun menjadi baik. Ya. Firman Tuhan berkata, berilah maka kamu akan diberi. Janganlah jemu-jemu berbuat baik, karena saatnya nanti akan datang kamu akan menuai. Ya, itu firman Tuhan, janji firman Tuhan. Kalau kita berbuat baik, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan menuai 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Ya. Oleh sebab itu, orang Kristen harus berbuat baik. Nah, rajinlah berbuat baik agar hidup kita diberkati. Ini tidak berdampak pada keselamatan, tapi berdampak pada kualitas hidup kita dan keluarga kita. Karena kita sudah bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, janganlah jemu-jemu berbuat baik selama masih ada kesempatan. Pada waktunya nanti kita akan menuai. Itulah firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah kita semua diberkati oleh firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberitahukan kepada kami sebagai anak-anak-Mu kami harus berbuat baik sebagai bukti bahwa kami beriman kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kami tidak jemu-jemu selalu berbuat baik untuk menyatakan bahwa kami beriman kepadamu. Terima kasih Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, berkati kami agar hari lepas hari kami semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita mau masuk dalam doa syafaat. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini, di mana Engkau telah memimpin kehidupan kami sepanjang satu hari ini Tuhan. Kami berterima kasih atas pimpinan dan penyertaan-Mu serta berkat-Mu Tuhan yang sudah Kau berikan sepanjang satu hari ini Tuhan. Kami juga mengucap syukur kalau kami boleh lalui hari kami sepanjang satu hari ini Tuhan. Kami percaya itu semua karena pertolongan-Mu, itu semua karena berkat anugerah-Mu yang telah Kau sediakan bagi kami ya Bapa. Tuhan, bila malam hari ini kami mau menghadap hadirat-Mu Tuhan, kami membawa setiap doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan untuk bangsa ya kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, bangsa Indonesia. Biarlah Kau pimpin dan Kau sertai Tuhan pemerintahan yang ada, mulai dari pemerintahan pusat ke daerah sampai tempat kami tinggal Tuhan. Biarlah setiap pemerintahan yang ada boleh melakukan setiap tugas dan tanggung jawab mereka dengan takut akan Engkau ya Tuhan. Serahkan juga Tuhan setiap hasil bumi yang dihasilkan bagi bangsa kami Tuhan, baik yang ada di lautan Tuhan, baik yang ada di daratan. Biarlah Kau berkati Tuhan hasil bumi bangsa kami ya Bapa. Tuhan, kami juga serahkan Bapa untuk setiap umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Engkau yang mengetahui mereka secara pribadi Tuhan, khususnya serahkan setiap jemaat GSIA Rasi Tuhan. Biarlah Tuhan Kau menyertai setiap langkah kehidupan mereka ya Bapa. Terlebih khusus Tuhan kami menyerahkan untuk Ibu Gembala kami sekeluarga ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang mengetahui keberadaannya, Engkau yang mengetahui setiap pergumulannya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan menjawab setiap apa yang didoakannya Tuhan tepat pada waktunya ya Bapa. Kami juga serahkan setiap keluarga kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, baik yang bekerja maupun yang bersekolah Tuhan. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami bagi setiap orang yang bersandar dan berharap hanya kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga serahkan untuk perekonomian bangsa kami Tuhan. Biarlah Kau pulihkan perekonomian bangsa kami agar boleh kembali dalam keadaan baik dan normal ya Bapa.
Terima kasih Tuhan, biarlah setiap doa kami yang tidak sempurna ini Tuhan, kami hanya mau serahkan ke dalam tangan-Mu karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang Maha Tahu Tuhan, dan Engkau akan menjawab setiap doa kami melebihi dari apa yang kami doakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Kau juga berkati Tuhan setiap pelayan-Mu yang melayani pada malam hari ini, baik yang mengikuti pujian maupun yang menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, cahaya wajah Tuhan menyinari kita. Tangannya yang baik serta penuh kemurahan ada di atas hidup kita. Karena itu terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, pimpinan dan persekutuan dari Roh Kudus menuntun kita sampai Maranatha Yesus kembali. Amin.